Ketika dia anak-anak itu lagi nyari, ya kita masuk kamar Google, googling aja gitu ya. Tapi nggak terlalu sering kan bermasalah sama istri kan? Wah, enggak. Oh enggak, jangan. Abi sama Umi yang membersamai anak-anak di asrama, berarti kan dituntut untuk bisa segala macam kan? Masak, ngajarin mereka sholat, ngaji dan lain-lain, gitu kan? Atau mungkin pada saat daring, anak 10 misal nih, HP satu-satu, ya kan? Lah kalau misal ada pertanyaan dari anak-anak yang Abi nggak bisa jawab dan lain-lain, nah itu gimana nih Abi nih? Iya. Jadi sebagai pengasuh ya, baik kita ibu asrama maupun kepala asramanya, Iya. kalau sama anak-anak itu harus, kalau bahasa ininya mas, service excellent. Ada harus serba bisa. Serba bisa di mata mereka. Iya, kita harus serba bisa. Ketika anak-anak sedang belajar, Ya. ini kan banyak soal-soal, apalagi soal-soal pelajaran sekolah sekarang. Iya. Tingkat kesulitannya tinggi. Tematik. Iya, tematik gitu ya. Mm-mm. Kita yang orang tua aja kadang nggak tahu itu. Karena beda pola belajar dulu Karena ya. beda pola belajar. Terus bahasa, dalam tata bahasanya juga beda. Gitu pelajaran sekarang itu, kurikulumnya. Dan nyiasatinya gimana nih? Kalau ketika anak-anak nanya gitu, kita pura-pura tahu aja. Maksudnya pura-pura tahu gimana? Sebenarnya kan nggak tahu nih, Iya. gitu kan. Ketika nanya anak misalnya soal ini, Bi, ini caranya gimana rumus begini? Kamu soal begitu aja nggak tahu. Coba dicari dulu jawabannya, dibuka materinya. Kan ada materi ajarnya tuh di depan. Iya. Dibaca dulu sampai selesai. Gitu. Jeda itu? Iya, kalau kamu benar-benar nggak ada di situ, nggak tahu, baru ntar Abi kasih tahu. Iya. Ketika dia anak-anak itu lagi nyari, ya kita masuk kamar Google, googling aja gitu ya. Jadi anak-anak melihat kita. Siasat apa bohong nih? Ini siasat. Siasat, Siasat bukan ya? bohong. Bukan bohong ya. Kita pengen terlihat Iya. bapak yang sempurna ya. Bohong dari mana kita? Nggak ada bohongnya, Nggak benar ada itu. bohongnya, kita masuk ke dalam gitu kan. Iya. Kita bilang nanti kalau nggak ketemu baru Abu ya kasih tahu. Iya. Ya, kita mau ngasih taunya cari Usaha jawaban dulu. Usaha dulu Iya. cari jawaban, masuk kamar dulu, googling tuh jawabannya. Setelah ketemu jawabannya, baru kita keluar. Abi Paling udah nemu waktu jawabannya nih, gitu. waktu 10 menit dah kita keluar. Gimana, udah ketemu belum jawabannya? Susah Bi, nggak ketemu Bi. Itu kan jawabannya begini-begini. Oh, berarti udah excellent kita. Awat tanggapan anak-anak. Hah? Abi keren. Iya, Abi keren ya, tahu aja. Itu yang bikin. Bisa begitu. Nah, ini bisa diterapin nih buat orang tua yang pada dalam hal pengasuhan anak. Kita harus Tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh di hadapan, apalagi di hadapan anak-anak. Berarti kan nggak mungkin kan dalam hal rumah tangga tidak pernah ada permasalahan. Benar. Biarpun selisih-selisih paham, pendapat dan lain-lain. Iya. Berarti secara tidak langsung dalam hal itu juga Abi sama Umi ini tidak pernah memperlihatkan ketika ada masalah sama istri mungkin. Ya itu harus. Maksudnya harusnya begitu. Ketika kita ada masalah, ya namanya manusia, ada gesekan, ada selisih paham kita dengan istri, Iya. kita dengan masalah pribadi gitu kan. Ketika kita keluar, kita ada masalah nih dengan istri misalnya. Ketika lu keluar di hadapan anak-anak, ya udah kembali lagi. Bawaannya happy aja gitu. Happy aja. Jangan pernah diperlihatkan ke anak-anak. Nah kalau anak-anak pada pergi sekolah, diam-diaman lagi. Iya, bukan diam-diaman lagi. Itu kan proses gitu. Tapi keren. Proses itu butuh waktu gitu Iya, ya. betul. Tapi tetap kita harus menjaga. Sama istri pun begitu dalam mendidik anak. Istri ketika lagi ada masalah gitu Iya, kan, iya. dengan kita gitu kan, lagi ada masalah. Ketika anak-anak sama anak-anak biasa aja. Ya senyum, ya main, bercanda. Padahal lagi diam-diaman sama uminya ya. Karena itu penting. Karena kalau kita terlihat suasana di rumah itu udah nggak nyaman, ya anak-anak kan Iya. akan berasa nggak nyaman. Berpengaruh kepada tingkat emosional anak juga. Anak. Wah keren banget ini. Mampu mengendalikan situasi kayak begitu tuh keren. Tapi nggak terlalu sering kan bermasalah sama istri kan? Ya, enggak. Oh enggak, jangan. Iya. Tapi kan namanya
ruang lingkup keluarga mah Lingkup ada keluarga aja. ada aja ujiannya, ujian tentang permasalahan. Tapi keren, tidak Bisa memperlihatkan dipaham. mimik wajah yang cemberut di depan anak-anak aja itu udah bagus. Lah, terusan gini, dalam pengasuhan, membesarkan anak asuh ini kan nggak mudah ya. Artinya latar belakang mereka beda, karakternya beda, dididik setiap hari, membersamai mereka setiap hari. Kira-kira apa yang paling berkesan dalam pola pengasuhan anak ini menurut Abi yang sudah berpengalaman? Gimana tuh? Yang paling berkesan sebenarnya sih banyak yang berkesan gitu ketika kita mengasuh anak itu. Iya. Karena kan kita apa yang kita sampaikan atau yang kita ajarkan ke anak-anak yang tentang sebuah kebaikan buat mereka gitu, itu dipakai sama mereka. Dipakai sama mereka. Jadi dikerjakan sama mereka. Ya contohnya kalau kita mengajarkan sholat, ya kan, mengajarkan berkata baik, berkata jujur, gitu. Ketika itu berbekas bagi mereka, lah, ketika itu dijalankan sama mereka, gitu. Dan yang berkesan lagi itu ketika kita mengasuh anak-anak itu nggak lupa. Cerita masa lalu. Iya, cerita masa lalu ada tuh, belum lama, gitu. Dulu ditelepon nama sekolahan, suruh gantiin komputer. Ceritanya gimana? Jatuhin komputer sekolahan. Si anak ini cerita Iya. mengenang masa lalu pernah dijatuhin komputer. Oh iya, terus Dia gimana masih tuh? ingat dan nanya, Abi, waktu itu Abi benar nggak disuruh gantiin duit 1 juta? Komputer sama sekolahan. Iya, saya bercanda gitu. Ya suruh gantiin. Lu pakai duit Abi. Ya iya, sekarang kamu punya utang sama Abi. Ya Abi ganti mah. Tuh, ya kan kesannya kan luar biasa tuh. Tapi apa yang saya enggak, itu mah ya enggak. Ini kan udah lewat gitu. Udah selesai. Tapi itu ada kemauan buat ganti itu. Iya. Itu memori berapa tahun itu jaraknya? Ya udah 5 tahunan yang lalu, 6 tahun yang lalu ketika dia masih, ya kan. Sukses mendidik anak berarti itu Abijo. Jadi yang bikin senang begitu cerita-cerita ketika datang nih berapa anak yang udah pada lulus, ya kan? Yang ada yang kuliah, itu cerita tentang masa lalu gitu kan. Justru anak-anak yang dulunya super, menguras tenaga dalam pengasuhannya, itu anak-anak yang selalu ingat tuh. Malah bikin kangen gitu ya. Iya. Bagaimana cara kita nih untuk mengelola sabar? Ya tipsnya mengelola sabar intinya mah banyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Banyak mendekatkan diri. Ya, dengan banyak berdoa, berzikir, mengingat Allah. Iya. Karena dengan berzikir hati menjadi tentram. Tentram. Itu bisa ngurangin tingkat stres, emosi. Ya zikir itu maksudnya dikembalikan lagi kepada Allahnya. Oh, bahwa ini amanah datang dari Allah gitu ya. Dari Allah. Nggak bisa kita itu emosi, marah. Ketika anak ini bikin kita marah, orang ini dari Allah, kenapa kita harus marah? Iya. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita berharap bagi teman-teman semua yang hari ini diamanahkan menjadi pengasuh di keasramaan, dalam mendidik, membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang, mudah-mudahan selalu diberikan keteguhan sabar. Dan mudah-mudahan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengasuh anak-anak.